Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base 7 Januari 2022. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita memohon biarlah Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan membuka dan menerangi kita, sehingga kita dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, kami menaikkan puji dan syukur kami Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan Engkau telah membangunkan kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Biarlah firman ini menjadi landasan bagi kami untuk kami memulai segala aktivitas kami. Tuhan Yesus, berkati dan urapilah kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, agar firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami dapat memahami apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berkati dan urapilah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari Ulangan 4 ayat yang ke-9 dan Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhan Allah yang di langit, di atas dan di bumi di bawah tidak ada yang lain. Kolose 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini diberi tema sederhana namun tak murah. Bapak Ibu, kalau kita berpikir sederhana namun tak murah, pasti konotasinya itu adalah sederhana ya tidak begitu wah, murah ya murah, tidak begitu berharga gitu. Tetapi di sini sederhana namun tidak murah. Nah, Bapak Ibu, mengasihi orang akan sering diidentikan dengan memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang sangat wah, yang sangat membuat orang yang kita berikan itu merasa bangga dan merasa terhormat. Akan merasa malu kalau kita, atau mungkin juga kita tidak akan berani memberikan segala sesuatu kalau kita memberikan hal yang kecil yang tidak berarti dan tidak berharga. Jangankan orang yang menerima, kita yang memberikan saja kadang-kadang akan merasa malu. Dan begitu juga sebaliknya, kita sebagai seorang manusia, kalau kita diberikan sesuatu yang murah atau murahan, tentu kita menganggap mereka itu yang memberikan itu, orang itu mungkin hanya sekedar iseng atau tidak menghargai kita, sehingga kita pun merasa tidak dihargai, karena apa yang dia berikan itu adalah sesuatu yang tidak berharga. Hal serupa juga yang dirasakan oleh Nabi Musa dan segenap umat Israel. Mereka tidak memiliki kesadaran penuh bahwa Allah benar-benar mengasihi mereka. Mereka masih belum sadar dan cukup dengan pernyataan yang Tuhan lakukan terhadap mereka. Sehingga hal itulah yang membuat Musa mengadu kepada Tuhan, dan Musa meminta kepada Allah bukti bahwa Tuhan Allah benar-benar mengasihi dan menyertai mereka semua. Sehingga Allah menyatakan bahwa Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang Kukasihi, karunia dan mengasihi siapa yang Kukasihi.
Artinya Allah mau mengatakan bahwa Allah melakukan sesuatu yang bukan karena tuntutan mereka, tetapi karena kemauan kemurahan Allah sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa atau memerintah Tuhan untuk memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kasih dan karunia dan kemurahan Allah kepada kita. Karena Tuhan memiliki otoritas penuh untuk kehidupan kita, dan Tuhan tahu hal yang terbaik yang kita perlukan. Manusia pada dasarnya memang sangat susah untuk mensyukuri hal sederhana yang ada pada dirinya. Hanya selalu fokus untuk menerima dan merasakan hal-hal yang luar biasa, barulah mereka merasa bahwa Allah mengasihi. Padahal dalam segala hal, Allah selalu menyatakan mukjizatnya sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Hal kemurahan Tuhan secara sederhana inilah yang dapat dirasakan oleh jemaat di Makedonia. Paulus mengatakan bahwa sekalipun hidup mereka saat itu dalam posisi yang sangat memprihatinkan, namun justru mereka tetap dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain yang justru membutuhkan seperti mereka. Mereka tidak menunggu diri mereka untuk menjadi kaya, baru mereka berbagi. Mereka tidak menunggu Tuhan meluputkan mereka dari pencobaan berat serta penderitaan yang sedang mereka alami, baru mereka menjadi berkat. Justru karena keadaan mereka pada saat itu membuat para jemaat di Makedonia sadar betapa pentingnya pertolongan yang harus mereka berikan kepada sesama mereka yang membutuhkan, sehingga pertolongan yang mereka lakukan itu membuat Paulus sangat tersentuh dan sangat diberkati. Bapak Ibu, sering sekali kita mendengar kata-kata, apa yang dapat aku berikan sedangkan aku aja tidak punya. Aku aja belum tentu selamat, bagaimana aku bisa menolong mereka? Kata-kata inilah yang sering sekali kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kalau kita memberikan segala sesuatu atau memberikan sesuatu dari kelebihan yang kita miliki, itu bukanlah suatu pemberian yang ikhlas. Sebenarnya Tuhan menghendaki kita memberikan pemberian yang tulus dan ikhlas. Sekalipun kita merasa kekurangan, sekalipun kita kurang, tetapi disitulah Tuhan menguji iman kita, apakah kita mau memberikan segala sesuatu yang kita miliki dengan penuh ikhlas dan syukur. Bapak Ibu yang terkasih, suatu tindakan sederhana akan memiliki nilai yang sangat luar biasa mahal jika memang dilakukan dengan landasan kasih. Kalau kita memberikan dengan penuh kasih, maka apa yang kita lakukan itu sekalipun itu kecil akan sangat luar biasa artinya. Tetapi apa yang kita lakukan dengan hanya mencari nama atau dengan kelebihan yang kita miliki, jadi kita tidak akan pernah merasakan apa yang kita berikan itu adalah sebuah pertolongan kita, karena kita memberikan bukan dengan ketulusan hati kita. Hal serupa juga harus dapat kita lakukan dan sadari bahwa Tuhan Allah selalu mengasihi kita sebagai umat-Nya. Dan hal ini sangat penting. Sederhana sampai hal yang luar biasa, pada intinya adalah segala sesuatu yang Tuhan lakukan memiliki nilai yang tidak murah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus telah memberikan segala sesuatunya kepada kita, bahkan nyawanya telah dikorbankan untuk kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita berikan untuk Tuhan? Saya rasa tidak ada yang dapat kita berikan yang melebihi dari pemberian Tuhan kepada kita. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita itu adalah sebuah kasih karunia yang sangat luar biasa. Dan sudah barang tentu seharusnya kita pun juga melakukan hal yang sama kepada saudara-saudara kita, memberikan hal yang
tulus kepada saudara-saudara kita, sekalipun itu yang sederhana. Tetapi hal itu sangat diberkati oleh Tuhan. Dan kita pun sebagai seorang manusia, sebagai seorang saudara, jangan pernah kita menilai pemberian seseorang dari kacamata kita sendiri. Tetapi nilailah pemberian seseorang itu dengan penuh syukur dan penuh kasih, bahwa mereka sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam segala kegiatan kita dan segala aktivitas kita, dan berkat Tuhan senantiasa berlimpah kepada kita semua. Bapak Ibu, kita akan tutup renungan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, ampunilah kami yang sering sekali menuntut segala sesuatu yang kami bisa berikan atau yang kami bisa terima adalah sesuatu hal yang luar biasa, tanpa mengucap syukur akan segala hal yang sederhana yang telah Bapa lakukan dan Bapa berikan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa dapat bersyukur dalam segala hal, dalam segala apa yang kami miliki. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur ya Tuhan. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Kami memohon berkat-Mu Tuhan. Kami memohon kasih dan karunia-Mu agar kami dapat melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.